tiap hari bawaannya sedih, meratapi kondisi gitu ya. Ini yang dulu saya rasakan ya waktu masih lagi tinggi-tingginya tuh asam lambungnya, GERD-nya, dan anxiety-nya gitu. Kenapa sih itu? Ini ada penyakit apa sih? Kenapa nggak sembuh-sembuh sih gitu ya? Kenapa rasanya badan tuh setiap hari itu nggak nyaman gitu? Nyiksa dua-duanya bener-bener. Jadi di tubuh secara fisik kita tersiksa, pikiran kita juga tersiksa. Ya tadi sampai lari-larinya kemana? Pikirannya jangan-jangan kita kena penyakit berat, jangan-jangan ini sudah kayaknya udah mau gitu. Jadi ini benar-benar nyiksa ya. Nah, saya kembali ke tadi, bawaan hati yang sedih, bawaan hati yang meratapi kondisi, ternyata ini justru lebih memperparah kondisi fisik juga gitu. Kalau kita selalu sedih setiap hari, kalau kita selalu fokus sama penyakitnya, kalau kita terus meratapi kondisi, sensasi yang ada, asam lambung akan produksi terus. Nah, asam lambung produksi terus, sensasi makin banyak. Akhirnya kecemasan tuh nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi bagaimana? Jangan fokus pada sensasinya. Oke, kita boleh sedih. Oke, kita meratapi kondisi, tapi jangan terus-terusan. Stop gitu ya. Karena ini yang buat saya dulu itu betul-betul susah keluar dari perangkap ini. Nah, fokusnya kemana? Ya fokusnya sembuhkan penyebabnya. Kita tahu penyebabnya dari mana nih? Oh iya, penyebabnya dari masalah fisik di lambung. Yang kedua, masalahnya di mana? Ya kita kecemasannya masih terlalu jauh gitu ya. Kecemasannya itu sangat berlebihan. Nah, sembuhkan asam lambung. Nah, cara yang saya lakukan, alhamdulillah tuh saya ketemu sama herbal dari Cina ya. Nah, itu betul-betul bantu saya. Selalu saya bilang dalam VT-VT saya, 2 minggu saya minum ini, alhamdulillah asam lambung saya normal. Nah, kemudian bagaimana dengan kontrol pikiran? Saya bilang yang paling basic kalau kita mau kontrol pikiran ya, kita harus belajar dulu tahu bahwa apa risiko terbesar dari penyakit ini gitu. Nah, kalau kita sudah tahu apa risiko terbesarnya, itu menurut saya sudah aman gitu ya, sudah aman. Let's say mungkin 50%. Karena ketakutan kita tuh nggak ada batasnya pada saat kita nggak tahu risiko dari penyakit ini gitu. Jadi harus tahu bahwa GERD dan anxiety ini tidak beresiko fatal. Nah, itu sudah cukup bantu gitu ya. Kemudian kita latih sampai kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, terus nanti bisa sembuh gitu. Nah, ada yang cepat, ada yang butuh proses lama.